Aksi kejar-kejaran mewarnai razia parkir liar dan premanisme di Palembang, Sumatera Selatan. Sebanyak 16 orang diamankan petugas. Aksi kejar-kejaran terjadi saat personel Jatanras melakukan razia di sejumlah titik di Palembang, Sumatera Selatan. Razia dilakukan terhadap juru parkir liar dan pengamen yang meresahkan warga. Sebanyak 16 orang diamankan dan langsung dibawa ke Subdit Jatanras Polda Sumatera Selatan. Razia ini dilakukan karena banyaknya laporan masyarakat. Dari kegiatan ini kita amankan sebanyak 16 orang. 16 orang parkir liar. Untuk tindak lanjut kita disuruh buat pernyataan dan mengambil sidik jari. Sering masuknya dari aplikasi Banpol yang laporan dari masyarakat, yang mana masyarakat merasa resah atas parkir liar tersebut. 16 orang yang diamankan kini dilakukan pendataan dan membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi hal serupa. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus melaporkan. Pemirsa, polisi mengungkap motif Panca Darmansyah tega membunuh keempat anaknya yang masih kecil di kontrakan mereka di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dari hasil penyidikan, tersangka membunuh anaknya karena cemburu terhadap istrinya. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman mati. Polisi terus menggali keterangan dari Panca Darmansyah, ayah kandung yang nekat menghabisi 4 nyawa anaknya secara bersamaan di kontrakan mereka di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dari interogasi sementara polisi, diketahui motif tersangka adalah karena cemburu terhadap istrinya. Motif tersangka P ini melakukan perbuatan keji tersebut adalah karena cemburu kepada istrinya, saudari D, sehingga akhirnya hari Sabtu pagi terjadi tindakan penganiayaan terhadap saudari D atau tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Sementara Komnas Perlindungan Anak menyatakan kondisi istri tersangka yang alami KDRT berangsur membaik. Namun si istri mengaku tidak ingin bertemu dengan tersangka. Warga temukan jasad keempat anak tersangka di dalam kamar kontrakan dalam kondisi berjejer. Dari hasil penyidikan sementara, tersangka merencanakan pembunuhan sejak Minggu pagi dan mengeksekusinya bertahap pada Minggu sore. Setelahnya tersangka berusaha mengakhiri hidupnya dengan tidak makan selama 4 hari. Atas perbuatannya tersangka terancam hukuman mati karena dijerat sejumlah pasal undang-undang pidana. Kami mempersangkakan tersangka dengan sejumlah undang-undang. Yang pertama adalah pasal 44 Undang-Undang KDRT, kemudian pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak, dan selanjutnya kami juga mempersangkakan tersangka dengan pasal 340 KUHP, yakni pembunuhan berencana dengan ancaman pidana ya, mulai dari seumur hidup bahkan bisa sampai pidana mati. Polisi kini sedang memeriksa kejiwaan tersangka yang butuh waktu 14 hari. Bila sehat secara kejiwaan, tersangka akan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Pemirsa, video viral terkait penemuan 2 mayat di Universitas Prima Indonesia Medan, Sumatera Utara ramai di media sosial. Polrestabes Medan dan Lafor Sumatera Utara langsung turun tangan. Wih, ada mayat juga di lantai 9. Dalam video yang beredar, 2 mayat ditemukan di dalam bak biru berisi air di lantai 9, Gedung Universitas Prima Indonesia Unpri Medan. Namun para anggota Polrestabes Medan sempat menemui kendala ketika akan melakukan penyelidikan. Pihak kampus dinilai tidak kooperatif terhadap kedatangan petugas. Memasuki hari kedua, petugas gabungan kembali mendatangi lokasi kampus dan melakukan pendalaman.
Petugas telah memeriksa 6 orang saksi, CCTV sekaligus mendalami prosedur medis. Kami ada beberapa temuan yang selanjutnya temuan tersebut akan kami coba dalami. Kami juga sudah berkomunikasi dengan pihak kampus. Kami harap juga pihak-pihak yang terkait dapat berkooperatif karena kami hadir di sini untuk menghilangkan keresahan masyarakat kaitannya dengan video yang beredar. Hingga saat ini petugas Satfor Polda Sumut dan Reskrim Polrestabes Medan masih mendalami keterangan dari pihak universitas. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapaharhap melaporkan. Pemirsa, 8 ekor orang utan dewasa dilepas liarkan ke Taman Nasional Bukit Baka, Bukit Raya, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Sebelumnya satwa langka dilindungi tersebut merupakan hasil penyelamatan dan telah menjalani rehabilitasi selama lebih dari 7 tahun. Di penghujung tahun 2023, Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalimantan Tengah bersama Yayasan Bos Foundation kembali melepas liarkan 8 ekor orang utan ke Taman Nasional Bukit Baka, Bukit Raya, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Proses pelepas liaran satwa langka dilindungi ini dilakukan dalam 2 kali pemberangkatan, yakni tanggal 12 Desember dan 14 Desember 2023 dengan menempuh jalur darat dan sungai. Kedelapan orang utan yang terdiri dari 3 jantan dan 5 betina berusia 9 hingga 16 tahun tersebut telah menjalani rehabilitasi di Pusat Reintroduksi Orang Utan Nyaru Menteng, Palangkaraya selama lebih dari 7 tahun. Kedelapan orang utan awalnya diselamatkan petugas dari sejumlah wilayah kabupaten di Kalimantan Tengah. Bahkan saat diselamatkan, sebagian orang utan masih berusia sangat muda, terpisah dari induknya. Ada sebagian yang dibawa ke pusat rehabilitasi itu dalam usia yang masih sangat muda. Ditemukan tanpa induk, ya, untuk menjamin survivalnya dia, diselamatkan dibawa ke pusat rehabilitasi. Nah, sekolah hutan ini, orang hutan itu kita ajarin, kita didik dan kita bawa pulang kembali ke kandang setelah sekolah. Level berikutnya, ini kayak magang. Kita taruh mereka di pulau pelepas liaran, interaksi manusia kita kurangin, tapi kita pantau. Kalau mereka bisa menunjukkan independensinya mereka, tidak tergantung sama manusia, maka mereka dipilih sebagai kandidat jenis. Setelah itu, mereka kita bawa ke hutan untuk dilepas liarkan, dan kita pantau. Hingga kini masih ada 252 ekor orang utan dewasa dan anak yang masih menjalani rehabilitasi. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata melaporkan. Terima kasih masih bersama Seputar iNews Pagi. Pemirsa, sejumlah warga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menggeruduk lokasi pengobatan alternatif yang diduga melakukan tindak asusila kepada sejumlah pasien wanita. Pelaku sebagai ahli pengobatan alternatif diduga melakukan pencabulan dengan dalih untuk mengobati pasiennya. Amuk masa nyaris tak terbendung saat pihak kepolisian sektor Tambun melakukan evakuasi terhadap seorang pria berinisial MR dari kediamannya di Desa Srijaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa siang. MR 50 tahun diduga melakukan tindak asusila terhadap beberapa pasien wanita. Pencabulan tersebut terungkap setelah salah satu pasien wanita berusia 18 tahun mengaku diperlakukan tidak senonoh oleh MR yang berprofesi sebagai ahli pengobatan alternatif. Pelaku berdalih hal tersebut dilakukan sebagai bentuk pengobatan. Berdasarkan keterangan warga, sedikitnya ada 10 pasien yang menjadi korban pelecehan seksual. Kejadian awal pelecehan seperti ini, awalnya sih kita pertama si korban itu berobat ke tempat seorang kiai katakanlah di sini ya. Cuma lama-kelamaan kok timbulnya nggak benar, semua diraba-raba sampai semuanya si korban itu ngaku nangis-nangis sampai hal-hal yang nggak diinginkan begitu. Kasus dugaan pelecehan seksual ini dalam penanganan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi melaporkan.
Jelang akhir tahun 2023, jumlah kasus COVID-19 di DKI Jakarta kembali naik. Dalam sepekan terakhir, kasus COVID-19 yang semula hanya 80 kasus meningkat menjadi 271 kasus dengan 2 pasien diantaranya meninggal dunia. DKI Jakarta menjadi salah satu wilayah yang mengalami kenaikan kasus COVID-19 pada bulan Desember. Dinas Kesehatan DKI Jakarta melaporkan dalam kurun waktu sepekan kasus COVID-19 yang mulanya hanya 80 kasus naik menjadi 271 kasus dengan 2 pasien diantaranya meninggal dunia. Untuk mengantisipasi peningkatan kasus COVID-19, Dinas Kesehatan DKI mengimbau kepada warga Jakarta untuk melengkapi dosis vaksinasi COVID-19 hingga dosis keempat. Virus COVID-19 terus bermutasi. Indonesia juga telah mendeteksi adanya subvarian EG2 dan EG5. Faktor cuaca yang membuat daya tahan tubuh masyarakat menurun, besar kemungkinan kasus COVID-19 akan terus meningkat. Kasus COVID-19 di DKI Jakarta sedang meningkat dari seminggu 80 kasus menjadi 271 kasus dan sudah 2 bulan tidak ditemukan ada kematian, yaitu Oktober dan November 2023. Tetapi di Desember 2023 sudah ditemukan 2 kasus meninggal pada wanita usia 81 dan 91 tahun berkomorbid hipertensi dan juga gagal jantung, serta ada yang belum vaksinasi dosis 4 baru dosis 3 dan ada yang belum vaksinasi dosis 1 pun belum ya, jadi belum vaksinasi sama sekali. Oleh karena itu di era endemi seperti ini sejak Juni 2023 tetap tanggung jawab kesehatan ada pada pribadi masing-masing. Sehat dimulai dari diri sendiri dan juga keluarga. Kendati mengalami peningkatan kasus yang cukup tinggi, namun pemerintah meminta masyarakat agar tidak panik dan tetap menjalankan protokol kesehatan serta menerapkan pola hidup sehat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Ratusan warga di Kabupaten Bogor, Jawa Barat menggeruduk sebuah rumah yang menjadi tempat pemotongan hewan ilegal. Warga yang geram membongkar dan membakar sejumlah kandang babi. Beruntung aksi anarkis warga bisa diredam petugas. Ratusan warga di Desa Daya, Kabupaten Bogor menggeruduk sebuah rumah yang menjadi tempat pemotongan hewan ilegal. Warga yang geram bahkan nekat membongkar dan membakar sejumlah kandang yang sebelumnya diisi belasan ekor babi siap potong. Kemarahan warga terjadi lantaran pihak pemilik rumah potong hewan ilegal ini dinilai tidak mengindahkan imbauan warga yang sebulan lalu sempat datang memprotes aktivitas tersebut. Pemilik rumah sempat membuat surat pernyataan untuk tidak melanjutkan usahanya. Namun, belakangan kegiatan pemotongan kembali dilanjutkan hingga diketahui warga. Beruntung, aksi warga tidak berlangsung lama setelah petugas Polsek Cilengsi turun menenangkan warga yang tersulut emosi. Petugas Gakum Dinas Lingkungan Hidup juga turut memastikan aktivitas di rumah potong hewan ini bertentangan dengan peraturan daerah Kabupaten Bogor. Bulan lalu memang kita juga sudah ke sini terkait memang ada pengaduan warga terkait kegiatan pengelolaan babi di sini. Bu, tindakan dari DLH sendiri gimana, Bu? Kalau dari DLH sendiri sesuai Perda Kabupaten Bogor memang budidaya dan pemotongan babi tidak diizinkan, jadi memang tidak boleh ada di Kabupaten Bogor ya untuk budidaya dan pemotongan babi. Karena ini acara spontanisasi, di antara kemarin sudah ditutup karena beliau melanggar, akhirnya terkumpullah masyarakat di Desa Daya. Mudah-mudahan dengan adanya kejadian seperti ini menjadi pelajaran untuk yang memiliki rumah potong babi. Mudah-mudahan beliau sadar dan tidak membuat tempat pemotongan babi di Desa Daya. Usai menenangkan warga, petugas langsung memasang garis polisi. Setelah penertiban, diharapkan tidak ada lagi aktivitas ilegal yang berlangsung karena akan memicu konflik di tengah masyarakat. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supiyatna melaporkan. Rumah yang juga menjadi tempat kursus belajar di Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur terbakar. Kebakaran diduga terjadi dari korsleting listrik di kamar belakang rumah. Beruntung saat kejadian tidak ada aktivitas belajar mengajar siswa. Rumah sekaligus tempat kursus belajar di kawasan Pulau Gebang terbakar. Kobaran api dengan cepat meluluhlantahkan seisi rumah yang dihuni oleh 4 orang. Dengan menggunakan peralatan seadanya, warga berupaya memadamkan kobaran api. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi kejadian mengerahkan 28 personil dengan 7 unit mobil damkar demi mencegah api merambat ke permukiman padat penduduk.
Kebakaran terjadi usai terdengar suara ledakan yang disusul dengan padamnya listrik di bagian kamar belakang rumah. Saat kejadian, tidak ada aktivitas belajar mengajar. Penghuni rumah juga selamat dari kejadian, meski tak sempat menyelamatkan barang berharga. Kamar anak saya pas lagi mandi, makanya saya kedor kamar mandinya. Kenapa tuh kamarnya itu? Kamar mandi. Udah kejadian terus melayap. Oh, ini apa sih Pak? Rumah tinggal tempat les juga ya? Tinggal tapi buat les juga istri saya di rumah. Les anak-anak. Anak tetangga masyarakat sini. Oh, baca tulis gitu ya Pak buat? Iya, dari mulai PAUD sampai SD lah, kelas 4, kelas 5. Tapi emang baru ini Pak, baru dibangun rumahnya atau gimana sih? Enggak, rumahnya rumah lama, cuma saya renovasi aja. Oh. Kobaran api dapat dipadamkan setelah 30 menit. Kerugian akibat kejadian ini ditaksir mencapai 500 juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Ratusan pengungsi etnis Rohingya yang terdampar di Desa Blang Raya, Kecamatan Muara Tiga Laweng, Kabupaten Pidi Aceh masih bertahan di tepi pantai di bawah terpal yang dipasang. Warga setempat menolak keberadaan mereka dan meminta para pengungsi segera dipindahkan. Ratusan etnis Rohingya yang didominasi anak-anak dan perempuan terdampar di pesisir tepi pantai Desa Blang Raya, Aceh pada Minggu dini hari. Masyarakat Desa Blang Raya sempat menolak kehadiran mereka saat itu. Namun mereka semua dipindahkan ke desa sebelahnya, yaitu Desa Bate di bawah terpal di kawasan pinggir pantai. Menurut warga setempat, mereka dijanjikan hanya 3 hari untuk menampung pengungsi etnis Rohingya. Masyarakat pun meminta agar sesegera mungkin para pengungsi tersebut dipindahkan dari desa mereka, mengingat kondisi masyarakat setempat yang juga serba kekurangan. Jokowi mohon dipindahkan mereka dari kampung kami. Kami tidak mau ada mereka di sini karena kami ini sangat membutuhkan anak-anak ini yang kelaparan, apalagi anak-anak yang sudah datang ke sini. Suruh pergi ke kampung kemari, halaman mereka. Karena kami orang di sini kelaparan, masa terima orang Rohingya lagi. Hingga kini jumlah pengungsi Rohingya yang masih menempati tepi pantai Desa Bate mencapai 180 orang, terdiri dari 53 orang pria, 74 perempuan, dan 53 anak-anak. Dari Pidi Jaya Aceh, Jamal Pangwa melaporkan. Pemirsa, menjelang Natal dan Tahun Baru, harga kebutuhan pokok di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah melambung tinggi. Kenaikan tertinggi terjadi pada harga cabai rawit yang mencapai Rp100.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai ini membuat omset pedagang menurun hingga 50%. Harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah terus merangkak naik. Di pasar tradisional Sidareja, hampir seluruh komoditas mengalami kenaikan. Cabai rawit mengalami kenaikan signifikan yang mencapai Rp100.000 per kilogramnya. Padahal sebelumnya cabai dijual seharga Rp45.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai rawit ini mulai terjadi sejak sepekan ini. Menurut para pedagang, kenaikan harga cabai rawit disebabkan karena pasokan berkurang, sedangkan permintaan tinggi menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Kayaknya sih tarikan dari distributor ke arah Jakarta lebih cepat, daerah jadi ngikutin harga, soalnya barangnya nggak ada. Penjualan ya sekarang semua sama sih, yang nggak kayak dulu. Penjualan menurun, itu udah pasti menurun. Soalnya sekarang di samping harganya naik, saingannya tambah banyak. Sekarang omset menurun, nggak kayak tadinya. Langkanya pasokan dan tingginya harga cabai dikeluhkan para pedagang karena membuat omset penjualan menurun hingga 50%. Selain para pedagang, para pembeli pun dibuat pusing dengan kenaikan harga ini. Pembelinya yang dikurangi. Misal biasanya belinya seperempat jadi 1 ton, gitu. Biar bisa bagi-bagi, bisa kebeli semua kayak gitu loh. Selain cabai rawit, kenaikan juga terjadi pada cabai merah keriting yang sebelumnya di kisaran Rp40.000 naik menjadi Rp80.000 per kilo. Bawang merah sebelumnya Rp15.000 per kilogram naik menjadi Rp35.000 per kilogram. Serta bawang putih yang sebelumnya Rp35.000 naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Para pedagang memperkirakan harga sembako akan terus mengalami kenaikan hingga Tahun Baru. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto melaporkan.
Pemirsa, harga kebutuhan bahan pokok jelang Natal dan Tahun Baru di sejumlah pasar di Padang Lawas, Sumatera Utara juga terus melonjak. Kenaikan harga ini membuat pedagang khawatir berkurangnya pendapatan mereka. Di pasar tradisional Sibuhuan Padang Lawas, harga bahan kebutuhan pokok terus naik dalam sepekan terakhir. Beberapa komoditas yang naik seperti tomat, bawang merah, dan bawang putih. Harga bawang putih dan bawang merah mencapai Rp35.000, padahal sebelumnya hanya Rp28.000. Para pedagang mengaku selain mendekati momen Natal dan Tahun Baru, kenaikan harga saat ini dikarenakan pasokan berkurang akibat musim hujan. 15 ya Bang ya? Biasanya? Ini pembeli kayak mana pasaran ini Bang? Merosot Bang ya? Omset jadi turun Bang ya? Jauh turun, jauh. Masa 8.000 jual sekarang 12.000. Oh, kalau bawang putih, bawang merah? Bawang merah mahal. Para pedagang khawatir jika harga terus naik, maka akan mempengaruhi pendapatan mereka. Mereka berharap agar harga kebutuhan pokok bisa segera kembali stabil. Dari Padang Lawas, Sumatera Utara, Warsono melaporkan. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, debat perdana Capres digelar di gedung KPU Selasa malam. Sejumlah visi dan misi disampaikan ketiga kandidat yang diawali oleh Capres nomor urut 1 Anies Baswedan, nomor urut 2 Prabowo Subianto, dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Tidak diperhatikan dan dia meninggal korban kekerasan. Apakah akan dibiarkan? Tidak, ini harus diubah. Dan tidak kalah penting, hadir bersama saya di sini ayahnya Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid adalah anak yang meninggal, pendukung Pak Prabowo di Pilpres 2019 yang menuntut keadilan pada saat itu. Protes hasil pemilu. Apa yang terjadi? Dia tewas sampai dengan hari ini tidak ada kejelasan. Apakah ini akan dibiarkan? Tidak, ini harus diubah. Karena itu, kami mendedikasikan diri, hadir untuk memberikan komitmen bahwa dari puncak sampai ke bawah, kami akan tegakkan hukum pada siapa saja. Kami kembalikan marwah kehidupan bernegara yang menempatkan hukum sebagai tempat yang paling tinggi. Dan ketentuan itu berlaku kepada semua, termasuk ketika menyangkut urusan ASN, menyangkut urusan TNI dan Polri. Kami menempatkan hukum, HAM, perbaikan pelayanan pemerintahan, pemberantasan korupsi, perlindungan terhadap semua kelompok di masyarakat sebagai sesuatu yang sangat penting. Karena itu dalam visi misi kita hal-hal ini ditaruh di paling atas. Kita harus arif, kita harus dewasa, dan kita tidak boleh munafik. Pemimpin itu ingarso sung telodo, harus memberi contoh. Saudara-saudara sekalian, Prabowo Gibran, kita akan perbaiki yang harus diperbaiki. Kita akan tegakkan apa yang perlu ditegakkan. Dan kita bertekad memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Saya dan Pak Mahfud mulai perjalanan pada saat pembukaan kampanye dari ujung timur Indonesia dan barat. Dari Sabang sampai Merauke. Hanya ingin mendengarkan dan ingin melihat secara langsung apa yang disampaikan oleh rakyat. Apa yang dirasakan oleh rakyat sehingga ketika kontestasi 5 tahunan ini berlangsung, harapan itu ada dan masuk dalam pikiran seorang pemimpin, satunya pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ini sesuatu yang sungguh penting. Semua ini bisa berjalan kalau kemudian pemerintahnya bersih, pemerintahannya bisa akomodatif, dan kita sikat korupsi itu tidak dengan kata-kata, dengan keseriusan. Pak Mahfud adalah mitra saya yang selama ini sebagai Menko mengeksekusi itu dengan baik. Kita akan lakukan itu
Kami mohon dukungan rakyat, perintahkan kami untuk mengerjakan itu. Terima kasih. Salah satu tema debat yang dibahas dalam debat perdana Capres 2024 adalah terkait penegakan HAM di Papua. Ketiga Capres saling debat mengenai penanganan masalah keadilan dan HAM di Papua yang terus berlanjut. Tapi menurut saya rasanya tidak cukup Pak Prabowo. Karena dialog menurut saya menjadi sesuatu yang penting. Agar seluruh kekuatan yang ada di sana, seluruh kelompok yang ada di sana bisa duduk bersama untuk menyelesaikan itu. Itu menurut saya roots masalahnya. Pertanyaan saya simpel saja. Apakah Bapak setuju dengan model dialog yang saya tawarkan itu? Masalahnya bukan kekerasan. Karena ketika bicara kekerasan di Jakarta aja ada 3 pandangan. Ada yang menganggap ini terorisme, ada yang menganggap ini separatisme, ada yang menganggap ini kriminal. Di kita aja di Jakarta ada perbedaan pandangan. Apa masalah utamanya? Masalah utamanya adalah tiadanya keadilan di tanah Papua. Itu masalah utama. Benar, saya sangat setuju. Kita harus ada pendekatan dialog. Benar, ya. Dan saya juga setuju. Harus. Tunggu dulu, aku mau jawab. Jadi benar keadilan, benar sekali harus ada keadilan. Tetapi saya mau mengatakan tidak sesederhana itu, Pak Anies. Ketiga Capres juga berdebat mengenai penguatan demokrasi di tanah air, di mana salah satu pilar penting demokrasi adalah partai politik. Namun kepercayaan publik ke parpol di Indonesia selalu lemah. Saya rasa lebih dari sekedar partai politik. Rakyat tidak percaya kepada proses demokrasi yang sekarang terjadi. Itu jauh lebih luas dari sekedar partai politik. Ketika kita bicara demokrasi, minimal ada 3. Minimal 3 nih. 1 adalah adanya kebebasan berbicara. Yang kedua, adanya oposisi yang bebas untuk mengkritik pemerintah dan menjadi penyeimbang pemerintah. Yang ketiga, adanya proses pemilu, proses pilpres yang netral, yang transparan, jujur, adil. 3. Dan kalau kita saksikan akhir-akhir ini, 2 ini mengalami problem. Mas Anies. Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Saya jadi tidak enak ini Mbak hari ini. Mohon maaf, saya tidak enak karena 2 kawan saya sedang nagih janji dan membuka buku lama. Tapi percaya begini, yang pertama tidak ada demokrasi tanpa partai politik. Tidak ada, suka tidak suka, mau tidak mau. Dan fungsi partai politik itu adalah agregasi, sumber rekrutmen kader, pendidikan politik. Kebetulan saya pernah menjadi ketua pansus undang-undang partai politik. Maka pada saat perdebatan penguatan dari sisi anggaran, penguatan dari sisi partisipasi masyarakat mesti dilakukan, saat itu tidak terlalu banyak yang setuju. Maka Mas Anies, soal oposisi tidak oposisi, soal kepentingan saja kok. Kapan kita bertemu, kapan kita tidak bertemu, dan kemudian kita akan bersikap pada posisi masing-masing. Tapi yang penting, pendidikan politik kepada masyarakat itulah yang menjadi PR besar dari partai politik agar cepat dewasa. Debat Capres semakin memanas saat Anies Baswedan, calon presiden nomor urut 1, menyinggung pelanggaran etika Mahkamah Konstitusi kepada Prabowo Subianto, calon presiden nomor urut 2. Pelanggaran etika Mahkamah Konstitusi terjadi pada saat Prabowo Subianto mendaftarkan diri dengan pasangan calon wakil presidennya Gibran Rakabuming Raka ke KPU. Pada tanggal 25, Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November. Karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan.
Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan, ya, waktu itu oleh pihak yang diberi wewenang. Kemudian sudah ada tindakan, dan tindakan pun itu masih diperdebatkan karena yang bersangkutan masih memproses. Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan, ya. Dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies, ya. Anda juga paham, ya. Sudahlah, ya. Sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Pemirsa, dalam debat Capres 2024, masing-masing kandidat diberikan waktu untuk melakukan sesi tanya jawab antar Capres. Ganjar bertanya soal posisi politik Anies, soal IKN, dan Anies membalasnya dengan bertanya kepada Ganjar soal keadilan, Kanjuruhan, dan tragedi pembunuhan anggota FPI di kilometer 50. Dan hari ini menjadi isu publik, saya barusan dari IKN. Mas Anies, dengan berbagai kondisi yang ada di Jakarta, traffic jam, orang bermigrasi, bagaimana polusi yang terjadi. Saya pengen dapat statement yang clear dari Mas Anies. Apa pendapat Mas Anies ketika kemudian Indonesia sentris itu ingin dibangun, mimpi besar anak bangsa sejak presiden sebelumnya ingin dibangun untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke IKN. Silakan. Bisnis keluarga masih tetap di sini, masih tetap ada masalah. Karena itu kami berpandangan masalah yang di Jakarta harus diselesaikan dengan transportasi umum yang dibangun. Kemudian yang kedua, menambah taman yang dibangun, transportasi umum berbasis elektrik. Dan itu semua dikerjakan untuk membuat Jakarta menjadi kota yang nyaman, aman. Kita harus menghadapi masalah dengan menyelesaikan. Lalu yang kedua, terkait dengan IKN. Ketika kita memiliki masalah yang masih urgen di depan mata kita, di Kalimantan sendiri, kebutuhan untuk membangun sekolah yang rusak sangat banyak. Membangun kereta api atau jalur tol antar kota di Kalimantan itu urgen. Yang merasakan dari uang itu siapa? Rakyat. Sementara yang kita kerjakan hanya membangun tempat untuk aparat sipil negara bekerja, bukan untuk rakyat dan bukan pusat perekonomian. Mas Ganjar punya pengalaman sebagai gubernur. Saya ingin bertanya, bagaimana pemikiran Bapak untuk mengatasi pengangguran yang masih banyak, terutama lulusan-lulusan sekolah dan sarjana yang belum tertampung. Mungkin pengalaman Bapak bisa Bapak memberi suatu pencerahan kepada kami. Membuka ruang investasi yang cukup besar dengan cara memastikan penegakan hukumnya bisa berjalan baik, kepastian hukumnya berjalan dengan baik, transparan, akuntabel, mudah, murah, cepat dalam sebuah layanan. Tanpa itu dilakukan, mereka akan minggat dan mereka akan pergi, tidak mau datang. Yang kedua, ketika mereka datang, sudah masuk berinvestasi, katakan, pusat-pusat pertumbuhan sudah diberikan kepada mereka oleh pemerintah dengan fasilitasi kawasan industri umpama, insentif pajak umpama, kemudahan perizinan, ease of doing business umpama, maka ketika kemudian itu sudah berjalan, Pak, yang mesti disiapkan adalah SDM. Ketangguhan SDM untuk menjemput itulah yang kita siapkan. Apa itu? Sekolah vokasi, nggak ada yang lain. Dan kemudian SDM inilah yang kita bisa pastikan bahwa mereka sampai dengan 12 tahun mesti sekolah dan gratis. Yang menarik perhatian dan perlu kita bahas di sini. Peristiwa Kanjuruhan dan peristiwa kilometer 50. Di situ proses hukum sudah dijalankan. Tetapi rasa keadilan masih belum muncul. Pada saat ini kita menyaksikan
masih banyak pertanyaan, bahkan keluarga-keluarga korban masih mempertanyakan. Karena itu, saya ingin bertanya kepada Pak Ganjar. Saya posisinya adalah ini harus dituntaskan. Ini harus bisa menghadirkan rasa keadilan, bukan saja soal legalnya yang sudah diselesaikan. Saya ingin tanya posisi Pak Ganjar di dalam dua peristiwa ini. Terima kasih. Jawaban saya, bisa. Jadi dalam pemerintahan ini mesti berani untuk tidak lagi menyandra persoalan-persoalan masa lalu sehingga berlarut-larut. Sehingga apa yang terjadi ketika muncul terus-menerus akan menjadi sensi. Sensi terus, karena tidak pernah ada keputusan. Maka cara-cara ini mesti dihentikan dan kita mesti berani tegas. Kadang-kadang kita juga mesti harus berpikir dalam situasi yang lebih besar. Mari kita ciptakan kembali Undang-Undang KKR. Mari kita hadirkan kembali Undang-Undang KKR agar seluruh persoalan-persoalan pelanggaran HAM itu bisa kita bereskan dengan cara itu. Sehingga bangsa ini akan maju dan tidak lagi kemudian berpikir mundur karena persoalan-persoalan seperti itu yang tidak pernah dituntaskan. Partai Perindo terus memberikan perhatian dan dukungan terhadap kesejahteraan rakyat kecil. Salah satunya adalah dengan menggelar bazar murah dan pemeriksaan kesehatan gratis yang kali ini digelar di Bogor, Jawa Barat. Masyarakat antusias menyambut kedatangan Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo dalam kegiatan bazar murah dan pemeriksaan kesehatan gratis di Lido Resort Bogor, Jawa Barat. Kehadiran HT untuk memastikan program yang pro rakyat ini berjalan dengan baik dan dapat dirasakan oleh masyarakat. Harapannya sih bisa ini aja, rakyat Indonesia juga bisa segala dipermudahkan lah gitu. Senang sih, alhamdulillah. Alhamdulillah, senang. Harapannya agar orang Bogor maju lah. Sembako murah. Alhamdulillah sih bisa kebantu ya begitu ya. Sekarang kan beras lagi mahal, baru sampai 12.000 seliter gitu. Alhamdulillah. HT juga menegaskan partai berlambang sayap Raja Wali ini berkomitmen mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan bagi rakyat. Ini adalah bentuk daripada kepedulian Partai Perindo kepada rakyat kecil. Dan yang kita lakukan bukan di sini saja, kita akan lakukan terus di seluruh Indonesia untuk mendukung para caleg juga. Dan juga untuk membuka wawasan pengetahuan masyarakat. Partai Perindo yang mendukung pasangan nomor urut 3, Ganjar Mahfud MD, hadir di tengah masyarakat untuk meringankan beban mereka di tengah tingginya harga bahan pokok. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Esra Ambarita, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Mengapresiasi program CSR yang dijalankan berbagai institusi yang mengacu dari program Sustainable Development Goals yang dicanangkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa, CFCD menggelar Indonesia CSR Award dan Indonesia SDGs Award 2023 di Jakarta. Dalam ajang Indonesia SDGs Award 2023, MNC Group melalui MNC Peduli berhasil meraih 5 penghargaan atas kontribusi dalam program pembangunan berkelanjutan. Corporate Forum for CSR Development CFCD kembali menyelenggarakan Anugerah Indonesia CSR Award dan Indonesia SDGs Award 2023. Ajang ini menjadi apresiasi kepada institusi atau perusahaan yang menjalankan program tanggung jawab sosialnya dan berkontribusi dalam pencapaian tujuan SDGs 2030 di Indonesia. Secara nasional kita ingin memberikan semangat kepada seluruh korporasi yang telah berkontribusi banyak di dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Kita patut memberikan apresiasi. Tujuan yang pertama memang merangsang atau mendorong berbagai perusahaan ataupun lembaga untuk menerapkan praktek-praktek tanggung jawab sosial dengan baik berbasis ISO 26000. Dalam ajang apresiasi ini, CFCD memberikan penilaian dari berbagai kategori, baik dari sisi kelembagaan maupun perorangan. MNC Group melalui MNC Peduli berhasil meraih penghargaan The Most Committed Corporate to SDGs untuk 5 program, yakni Generasi Sehat Bebas Stunting, Zero Office Waste, MNC Peduli Hijaukan Indonesia, MNC Peduli Kesetaraan Gender, dan MNC Peduli Kesehatan Indonesia. MNC Peduli dinilai mampu berkontribusi dalam mendukung program Sustainable Development Goals di Indonesia lewat program CSR-nya.
Ini merupakan suatu dorongan bagi kami untuk melakukan hal yang sama dan berkelanjutan di kemudian hari, sehingga ini bermanfaat bagi masyarakat luas dan tentunya masyarakat yang membutuhkan. Melalui kegiatan yang dicanangkan oleh CFCD ini diharapkan dapat meningkatkan peran aktif serta kontribusi berbagai institusi termasuk perusahaan dalam menjalankan aktivitas dalam mencapai program SDGs. Dari Jakarta, Amrina Rida, Adi Supriyatna, iNews melaporkan.